Shalom semua. Selalu ada karya terindah dari Bapa kita untuk kita yang berharap padanya. Saya sharing kembali dari Mazmur 64 ayat 2. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Jadi di sini bisa diartikan Tuhan rindu kita selalu berseru kepadanya, apapun kondisi kita. Dia selalu peduli dan mendengar setiap seruan anak-anaknya, yaitu kita yang terus berseru kepadanya. Amin. Jadi di ayat ini dikatakan, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Di sini ada iman kalau Tuhan tetap rindu mendengar suara kita. Entah suara kita sedang sedih, suara kita sedang mengucap syukur, Tuhan selalu rindu mendengar suara kita. Tuhan selalu rindu mendengar seruan kita. Apalagi permintaan kita jika itu untuk kebaikan. Seperti yang di ayat ini, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Tuhan pasti dengar. Tuhan pribadi yang paling garda terdepan memberi telinganya untuk setiap seruan kita. Jadi kita nggak usah lelah berseru kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Dia pasti mendengar. Dia pasti menyatakan apa yang terbaik untuk kita atau jawaban dari seruan kita. Jadi dalam kondisi apapun, ayo terus berseru, ayo terus mengucap syukur, terus jangan diam-diaman sama Bapa. Jangan kayak kalau kondisi aman-aman aja, kayak diam gitu, tidak membangun komunikasi sama Bapa. No. Dalam setiap apapun di hidup kita, ayo disiplinkan hidup kita, bibir kita, hati kita terus berseru, berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan selalu sediakan lebih dari 7x24 jam telinganya untuk seruan kita. Amin. Terus di ayat 3, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat 4, dan yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Ayat 5, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Jadi di 3 ayat ini dinyatakan orang yang tulus, orang yang berhati baik pun bisa ada tantangan. Bahkan serangan panah si jahat, baik secara langsung maupun secara enggak langsung. Contoh, melalui perkataan pahit, bahkan menusuk hati kita. Jadi mari tetap menjaga hati dan terus berseru di dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Jadi tidak ada jaminan kita berseru sama Tuhan berarti kita nggak akan mengalami proses atau tantangan. Nggak ada, semua orang punya saat-saatnya. Tapi yang membedakan kita dengan yang tidak takut akan Tuhan, yaitu dalam proses, dalam menjalaninya, kita nggak akan babak belur. Boleh merasa nggak nyaman, pastilah. Nggak ada orang yang nyaman dengan masalah. Secara manusia pasti nggak nyaman di pikiran, di hati. Tapi tidak akan lama karena segera kita terus berseru, meminta pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Sehingga hasil akhir pasti berbeda. Orang-orang yang
berserah sama Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, koneksinya, pengetahuannya. Ketika ada masalah yang lebih daripada kekuatannya, habislah. Makanya ada merusak diri sendiri, menghilangkan nyawa sendiri. Akarnya adalah melekat sama Tuhan. Kalau melekat sama Tuhan, tidak ada alasan untuk kita ibarat remuk tergiling sama masalah, sama tekanan, sama apapun. Karena kuasa Tuhan yang kita andalkan lebih daripada kuasa apapun. Amin. Jadi jangan mau tergiling hidup kita, tergiling harapan kita, tergiling sukacita kita sama tekanan, proses atau masalah. Kita serahkan itu di dalam kehendak dan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan udah bilang kita lebih dari pemenang. Jadi sebelum masalah tantangan itu ada, akhirnya adalah kita lebih dari pemenang. Kok bisa? Ya kan ada Tuhan yang kita izinkan lebih berkarya, menyatakan yang terbaik, menjadikan yang terbaik menurut Bapa untuk kita. Tetap semangat. Amin. Terus ayat 8. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ayat 9. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Jadi di sini bisa diartikan selalu ada harga yang mahal yang harus dibayar tuntas, lunas ketika melakukan hal yang tidak berkenan bahkan melukai hati Tuhan. Ini berlaku pada semua orang yang takut Tuhan atau tidak takut Tuhan. Karena di sini Tuhan katakan, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Jadi sekuat apapun kita, sehebat apapun menurut pikiran kita, sekali Tuhan angkat tangan untuk nyadarin, untuk memberi upah atas apa yang ditabur yang gak benar, ya udah habis, babak belur. Kita bisa tidak babak belur oleh masalah, tapi kita gak bisa menghindar babak belur sama apa yang kita tabur. Jadi betapa hati-hatilah kita dalam hidup ini, karena hukum tabur tuai itu ada. Ayo kita terus meminta Tuhan, biar Tuhan di depan kita yang terus mengarahkan jalan pikiran kita, sikap hati kita, tindakan kita, perkataan kita, pengharapan kita, keputusan kita, supaya tetap menjadi taburan yang baik, sehingga kelak kita menuai apa yang kita tabur. Karena Tuhan gak akan maksa kita menabur yang baik. Tuhan kasih kita pilihan, pilih berkat atau kutuk, nabur yang baik atau yang busuk, nabur buah yang bibit yang sehat atau bibit yang udah mau mati. Pilihan di tangan kita. Dan di sini dikatakan, ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Jadi ayo deh, kita gak usah mencobai Tuhan. Kita gak usah minta Tuhan angkat tangan atau berbuat sesuatu supaya benar-benar kita sadar, supaya benar-benar kita mentok. Jangan. Karena sekali Tuhan angkat tangan, bukan maksudnya Tuhan suka menghukum, tapi ya upah dari yang ditabur itu ada. Dan sekalipun Tuhan angkat tangan, itu supaya kita sadar, supaya kita ke jalan yang benar lagi. Amin. Tapi alangkah baiknya jangan mencobai diri sendiri dengan menabur segala sifat-sifat yang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak sesuai kebenaran.
Bagaimana kita bisa benar-benar tahu? Ya dengan terus mengandalkan firman dan kebenarannya dalam semua aspek hidup kita. Karena terkadang dalam aspek di luar rohani, kita bisa kadang kabur. Ini benar nggak yang dilakukan ya? Apalagi dalam usaha, dalam masalah untung rugi, dalam masalah meningkatkan laba keuntungan. Kita benar-benar hati-hati sekali. Jangan sampai kita licin oleh godaan si jahat, licin dalam melakukan hal-hal demi keuntungan, demi keberhasilan, tetapi tidak sesuai kebenaran, apalagi takut Tuhan. Hati-hati sekali kita. Dan tentu dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Ayat 10. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Jadi di sini diartikan takut akan Tuhan berarti memberitakan perbuatan dan mengakui pekerjaan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus juga. Ya, Roh Kudus ada di tiap hati kita supaya cepat dalam segala aspek hikmat Tuhan itu mengalir buat kita dalam menghadapi segala sesuatu. Apalagi kerinduan Tuhan kita menjadi saksinya dalam hal-hal simpel apa yang kita alami aja. Kayak saya pernah 2 kali. Pertama tahun kemarin, di depan saya ada tabrak beruntun. Dan puji Tuhan, Tuhan luputkan. 3 mobil saling nabrak. Saya di belakangnya terakhir. Puji Tuhan, itu kuat kuasa Tuhan. Tuhan mengerem sehingga saya juga gak ikut nabrak dari belakang. Terus terakhir 2 minggu yang lalu ya, saya ikut seminar, tapi saya utamakan ibadah dulu pagi baru ikut seminar. Sama kejadiannya, tabrak beruntun lagi. Dan puji Tuhan, saya tidak mepet dengan mobil di depan saya. Kalau mepet, pasti saya ikut nabrak. Dan puji Tuhannya lagi, biasanya kan bahayanya kalau tabrak beruntun, bukan hanya kita gak sengaja nabrak di depan kita, yang bahayanya yang di belakang bisa ikut nabrak karena dia juga kaget. Puji Tuhannya lagi, yang di belakang saya jauh mobilnya, jadi saya tetap klakson kencang, mobil yang di belakang juga ngeh dan tidak ngebut. Padahal itu kondisi jalan sangat ramai. Benar-benar pertolongan Tuhan itu nyata. Jadi apa yang menjadi pengalaman-pengalaman dalam hidup kita? Ayo kita cerita. Mungkin saya terbatas cerita ke banyak orang, makanya saya cerita melalui YouTube channel ini. Kalau dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Setiap hal yang baik, bahkan lebih dari yang kita bayangkan, mujizat, itu hanya dari Tuhan Bapa kita yang baik, penjagaannya sempurna. Biarlah hati yang terus bersyukur dan kagum akan karya Tuhan di hidup kita masing-masing. Biarlah hati demikian kita jaga. Jangan terbawa arus kenyamanan dunia atau terbawa arus kesibukan kita pribadi. Ayo, keputusan kita untuk jaga hati kita tetap memandang Tuhan, sekalipun kita sedang dalam dunia yang penuh godaan ini, atau sedang memiliki tantangan, atau sibuk dalam semua aspek di hidup kita. Tetap ayo kita sama-sama jaga hati, tetap terhubung sama Tuhan, tetap
bersyukur sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, berserah, berseru, berdoa. Jangan sampai kita lewatkan itu. Tidak ada alasan. Kesibukan pun tidak jadi alasan. Sesibuk apapun, doa atau berkomunikasi sama Tuhan bisa juga melalui hati. Tidak harus posisi harus di rumah ibadah terus atau harus posisi duduk lipat tangan di tempat yang sepi. No, dari hati kita yang menentukan. Dan Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang terlihat dari luar. Amin. Ayat 11, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jadi sekali lagi diingatkan, sumber sukacita kita hanyalah Tuhan, bukan apapun yang terindah. Dan hanya di dalam Tuhan kita selalu berlindung, dan kebanggaan hidup kita hanyalah Tuhan, bukan diri kita atau apapun yang ada di bumi atau yang terlihat di bumi. Jadi tidak ada alasan dalam hidup ini kita tenggelam atau berlarut-larut dalam sikap tertekan, sikap hilang pengharapan, atau diselimuti kesedihan terus-menerus. Tidak ada alasan. Karena Tuhan terlebih berharga dalam hidup kita dari semua apa yang terlihat sangat mengganggu mungkin, atau terlihat sangat mungkin. Tuhan terlebih dari segalanya. Dan itulah alasan kita tetap bersuka cita. Bersuka, senang, happy, karena ada Tuhan di hidup kita. Kondisi luar pun mencekam dan tidak sesuai yang kita bayangkan. Ada Tuhan di hidup kita yang sanggup meredakan segala ombak, gelombang, tantangan, halangan, himpitan apapun. Tuhan kita hidup, Tuhan kita sanggup. Dan biarlah hidup kita hanya berbangga karena Tuhan di hidup kita. Nggak usah berbangga atas apapun yang lain. Karena semua hanya sesaat dan semua akan kita tinggalkan juga. Tapi Tuhan yang hidup tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan hilang dari hidup kita. Tidak ada pribadi yang paling setia selain Bapa kita. Ayo terus berseru di dalam Tuhan, ayo terus mengucap syukur di dalam Tuhan, dan kita nikmati hari lepas hari di dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.